Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman semuanya sehat selalu. Gimana liburannya? Semoga liburannya mengasihkan ya teman-teman. Untuk saat ini saya akan mereview ya barang yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yang biasanya saya mereview pusaka, dan untuk saat ini saya mencoba untuk mereview koleksi dari uang kuno saya. Dan juga ini kebetulan kalau barangkali ada yang berminat, teman-teman bisa membelinya gitu. Apalagi ini mau saya jual borongan, jadi semua saya jual. Di sini saya akan mereview satu persatu uang kuno apa saja yang saya akan jual, dan kita berbagi ilmu aja tentang koleksi uang kuno. Karena saya juga masih belajar, dan barangkali ada teman-teman yang lebih paham mengenai uang kuno bisa tulis di kolom komentar. Nah, jadi untuk mengoleksi uang kuno ini biasa disebut dengan numismatik ya. Untuk mengoleksinya itu penuh penuh perjuangan, karena saking banyaknya uang kuno yang beredar di Indonesia ataupun di dunia. Nah, ini kebetulan saya beberapa tahun mengumpulkan uang kuno dan terkumpul hanya beberapa jenis ya, kalau tidak salah sekitar 78 jenis saja yang ada di album ini teman-teman, semuanya gitu. Nah, saya akan mencoba mereview satu persatu uang kuno apa saja yang ada. Kita copot saja ya dari sini biar kelihatan jelas. Oke, yang pertama ini ada uang Republik Indonesia atau uang ori, dimana uang pecahan terkecil dan uang pertama yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia. Dikeluarkan ini di Jakarta, tertulis ya Menteri Keuangan, Jakarta 17 Oktober 1945. Ini pecahan terkecil, pecahan 1 sen. Dan gambarnya ini ada gambar keris juga nih teman-teman. Ini saya mempunyai 4 lembar. Lima lembar teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Dan kondisinya ini bisa dibilang VF. Oh iya, dimana kondisi di dalam koleksi uang kuno atau di numismatik itu biasa menyebut dengan grading ya. Gradingnya ada UNC, jadi uncirculated, jadi belum pernah cara dipakai untuk belanja gitu dengan ciri-cirinya uangnya masih sangat keras dan baru, seperti layaknya dari gepokan diambil terus dikoleksi. Nah, itu biasa disebut dengan UNC atau uncirculated. Lalu di bawahnya ada XF atau extremely fine ya, extremely fine, dimana cirinya kertasnya keras dan pojokan masih lancip, cuman ada sedikit kekurangan seperti ada missanding atau satu lipatan, bekas lipat gitu. Biasanya disebut XF. Lalu ke bawahnya lagi ada VF atau very fine seperti ini. Jadi ada bekas penggunaan pada masa lalu, entah itu ada tekukan atau lipatan, atau juga kotor, kayak kotor dari minyak
Di minyak tangan ini kan mengandung minyak ya teman-teman. Kadang kalau keseringan terpegang maka akan timbul kayak kotor-kotor gitu. Nah, ini masuk ke PF. Nah, lalu selanjutnya ada pecahan 5 sen. Nah, ini ada belakangnya, tadi juga ini belakangnya ada undang-undang ya. Barang siapa yang meniru atau memalsu uang kertas negara atau dengan sengaja mengedarkan, menyimpan ataupun memasukkan ini ke daerah Republik Indonesia uang kertas tiruan atau palsu dapat dihukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 244, 245 dan 249. Itu keterangan undang-undangnya panjang sekali ya teman-teman kalau dulu. Ini juga pecahan 5 sennya sama dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1945. Lalu ini ada 10 sennya. Nah, ini ada berapa lembar? Saya ini punya 6 lembar. Ada kondisi PF dan kondisi XF-nya, teman. Nah, ini yang PF-nya ini. Yang ini XF-nya nih, kertas masih bersih. Dan bisa kita lihat, teman-teman, pada mata uang negara kita pertama kali disebut dengan ori ini ya, uang ori pertama 1945. Di latar belakangnya kita lihat ada background keris dan golok, teman-teman. Itu mengartikan bahwa senjata keris dan golok itu ataupun pedang ya menyimbolkan senjata khas negara kita yang dimana dulu sering dipakai sebagai senjata andalan dalam meraih kemerdekaan oleh para pejuang kita. Belakangnya ini agak lain. Kalau tadi ada undang-undang ya, ini belakangnya juga undang-undang tapi ada angka 10 sen. Nah, ini 10 sen uang Republik Indonesia, mata uang pertama negara Republik Indonesia. Ini satu seri ya teman-teman, 1 sen, 5 sen dan 10 sen. Lalu lanjut ke pecahan yang lebih besar lagi, teman-teman. Di mana ada pecahan 1 rupiah. Ini juga sama, keluarkan di Jakarta 17 Oktober 1945. Nah, gambarnya ini ada gambar presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan di belakangnya ada sebuah gunung. Tak ini gunung apa? Yang jelas gunungnya seperti sedang meletus ya teman-teman. Apakah Gunung Merapi? Saya juga kurang tahu nih. Nah, di belakangnya juga sama. Belakangnya juga sama, sebuah gunung yang sedang erupsi, teman-teman. Dan undang-undangnya ditulis 2 kali, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk pengamannya ini ada nomor serinya, teman-teman. Dan ini saya punya pecahan 1 rupiah ini punya 8 lembar yang PF dan 1 lembar yang XF. Ini yang XF-nya, teman-teman. Kertasnya masih keras, cuman ada bekas lipatan ada kurang lebih 3 lipatan. Ini yang PF-nya ada 8 lembar, jadi total ada 9 lembar.
Nah, lalu semakin tinggi lagi nilainya nih, ada yang pecahan Rp5. Pecahan Rp5 tahun 1945. Dimana uang kuno pertama kita atau uang ori itu ada uang ori 1, ori 2, ori 3. Ori 1 ini dikeluarkan pada tahun 1945. Ini ori 1, ini masuk ori 1. Untuk pecahan Rp5 ini dicetak kembali pada tahun 1947. Nih, jadi ini yang paling langka nih teman-teman. Nomor serinya juga ada 2 ya, di atas dan di bawah. Gambarnya masih presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah, yang bawah juga ori 2-nya yang tahun 1947 kok sama aja. Bedanya hanya di nomor serinya. Untuk yang ori 2 yang 1947 ini nomor serinya hanya 1 di sini aja. Dan ini kebetulan saya punya banyak untuk ori 2. Ori 1-nya cuma 1 lembar. Kondisinya XF yang ini. Untuk yang 47-nya juga masih banyak nih, 12 lembar, punya 12 lembar. Kondisinya juga masih sangat keras, masih bagus, jadi nggak lusuh, jadi sekeratasnya kalau digini-gini masih kedengeran, walaupun emang agak sedikit kotor, apalagi bagian pinggir, mungkin karena emang usianya sudah lama banget. Ini masih ini. Untuk kondisi menurut saya pribadi, ini ada yang 10 lembar ya, XF nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini PF karena ada sedikit rusak di bagian margin. Zaman dulu ini punya uang segini lumayan mungkin ya, bisa buat beli apa ya. Oke, itu untuk Rp5. Belakangnya juga sama, ada undang-undang tertera di sini. Nah, untuk selanjutnya ada, ini masih uang ori. Pecahan makin besar ya pecahannya nih. Pecahan Rp10. Ini ori 1, dimana kita lihat tahunnya 1945 ya. Jakarta 17 Oktober 1945. Masih ininya presiden pertama kita dan pemandangan sawah dan gunung. Sini ada nomor seri 2 atas dan bawah. Untuk kondisinya ini hampir PF min lah, karena ini ada sedikit marginnya, ada sedikit sobek, tapi kertas masih cukup keras lah, nggak terlalu lusuh. Belakangnya masih tertera undang-undang ya, ada cuil sedikit di pinggir ya. Lalu ini lembar yang kedua, kondisinya PF min lah. PF min, cuma ini bentuknya variasi berbeda, warnanya agak biru ya, warna biru muda, yang ini biru tua. Cuman sama ori 1 1945, cuman beda variasi.
Lalu setelah Rp10 ada pecahan Rp25. Ini kondisinya sudah parah ya, udah bolong dan lecak-lecak, pinggirannya juga banyak keripis. Nah, gambarnya ada Presiden Soekarno dan danau serta gunung-gunung, dan ini masuknya ke ori 2 ya, tahunnya nih 1947, pecahan Rp25. Dan pecahan terbesar ini ada Rp100. Ini pecahan terbesarnya teman-teman. Pecahan terbesar Rp100, ori 2 ya, tahunnya ini tahun 1947. Dikeluarkannya di Yogyakarta 1 Januari 1947. Kondisinya fine aja. Nah, ini ada cuil ya, lipatan, karena memang ukuran kertasnya, ukuran uangnya besar. Ini backgroundnya juga ada gambar keris lagi nih, teman. Belakangnya ada undang-undang. Ini pecahan terbesar ini cukup langka dan harganya juga lumayan. Selanjutnya ini ada uang Rp25, ori 2 1947. Nah, cuman ini saya punya yang fake nya teman-teman, jadi all fake nih, palsu lama lah. Palsu lama biasanya orang menyebutnya itu all fake. Dari segi warna dan ukuran juga ini beda nih, yang atas dan bawah beda. Coba kita lihat. Yang ini yang biru lebih besar. Belakangnya gambar banteng ya, lagi mau nyeruduk, gambar banteng. Yang ini juga yang bawah sama Rp25, cuman versi all fake nya. Nah, ini ada pecahan terbesar di ori 2, pecahan 100 ya. Pecahan Rp100. Oh maaf, ini maksud bukan ori 2 ya, ini ori 3 ya teman-teman, Juli 1947. Jadi sama yang ini, cuman yang ini all fake nya, dimana ori 3 ini dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1947. Ini pecahan terbesar, kondisinya lumayan bagus. Cuman sayangnya di sini ada bekas tambal. Ada bekas apa ini ya? Sepertinya bukan tambal. Ini apa teman-teman? Double tip. Ada bekas double tip sepertinya, ini ditempel di figura atau apa. Dan lagi-lagi kita temukan gambar sebuah keris dan dua bilah pedang. Pedangnya ini pedang jenis pedang kelewang deh. Iya, pedang kelewang Patimura. Ini di ujung turun lah. Oke, itu dia teman-teman untuk pembahasan atau review dari
Uang ori. Uang ori itu uang Republik Indonesia, singkatan nih teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada uang seri kebudayaan. Nah, sangat beda sekali ya teman-teman. Uang-uang ori yang masa-masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1947 sama dengan uang Republik Indonesia tahun 1952. Nah, ini udah mulai desainnya itu udah mulai gimana ya? Lebih detail dan lebih modern. Di sini ada pecahan Rp5. Ini sebutnya seri kebudayaan ya, 1952 R.A. Kartini. Lalu ada pecahan Rp10. Di sini ada patung dewa. Lalu ini saya punya yang Rp50. Nah, cuman 3 ini aja saya punya yang seri kebudayaan karena memang cukup langka. Nah, kita coba lihat watermarknya. Untuk uang ori tadi nggak ada watermark ya teman-teman. Jadi untuk seri kebudayaan ini ada watermarknya. Tuh. Jadi watermarknya ini kayak gelombang, mirip dengan watermark uang Belanda. Nah, ini watermarknya kayak 3 alur, kayak ada 3 garis yang bergelombang ke atas. Desain belakangnya antik-antik teman-teman tuh. Motifnya unik-unik sekali. Dan mungkin barangkali ada yang tahu teman-teman motif ini dari daerah mana, berasal motif ini dari daerah mana. Ini ukiran sulur kayak gini, kayak apa, Jeparaan ya kalau nggak salah, uniknya. Oke, nah itu ada seri kebudayaan. Nah, sebetulnya banyak juga, sampai ada pecahan 1000 seri kebudayaan, ada 500. Nah, ini lanjut ke seri hewan yang fenomenal. Seri hewan yang fenomenal, teman-teman. Kenapa dibilang fenomenal? Karena untuk seri hewan ini merupakan uang kuno Republik Indonesia. Pertama, uang kuno ini dicetak tanpa tahun, unik ya. Jadi nggak ada tahunnya tuh teman-teman, kalau nggak tahu ini tahun berapa gitu. Ini dicetak pada tahun 1957 mengeluarkan beberapa pecahan. Ada pecahan Rp5 sampai dengan Rp5.000. Cuman banyak pecahan yang sangat langka dan harganya udah puluhan juta ya sekarang, yaitu yang gambar kancil ya, sejenis apa, rusa kecil itu, pecahan Rp10. Terus lagi ada pecahan Rp25 yang gambar badak. Lalu yang paling langka itu yang gambar banteng, pecahan Rp5.000. Dan paling banyak ini Rp100 gambar tupai, teman. Ini saya kebetulan punya 3 lembar, dimana yang lembar yang paling atas ini yang paling bagus nih, kertasnya masih keras dan tidak ada sobek, tidak ada bolong. Belakangnya ini ada apa, istana negara ya, istana Bogor ya kalau nggak salah ini. Lumayan
Kemarin dapat juga yang Rp50 yang gambar buayanya, cuman udah laku. Terus ada yang harimau pecahan 500, ada yang 2.500 gambar komodo, lalu ada gambar gajah juga. Pokoknya banyak dan bagus-bagus kalau seri hewan itu. Cuman ya itu harganya wow, cuman yang paling murah ini seri tupai ini aja nih. Dan saya juga kebetulan hanya punya satu jenis yang seri hewan sekarang yang kita bisa review. Lalu untuk selanjutnya ini ada lanjut ke seri pekerja. Ini seri pekerja 1958. Ini pekerjaannya ini pembatik ya. Kita coba buka, kita lihat satu. Watermarknya gambar banteng, dan selain watermark pengamanannya juga ada ini pita pengaman. Sudah memakai pita pengaman. Ini kondisinya almost UNC. Jadi hampir UNC ya. Kenapa hampir UNC? Karena ini udah ada boxing teman-teman, sedikit karena penyimpanan yang kurang bagus, jadi di pinggirnya ada boxing sedikit sih. Ini kebetulan saya punya 5 paket, ini ada 19 lembar. Lalu setelah Rp5 ada Rp10. Nah ini pekerjanya ini tukang ini ukir ya. Kalau ini pembatik, yang ini pemahat kayu ya. Ada di tahun 1958, watermarknya watermark banteng. Dan untuk seri pekerja ini pemerintah Indonesia mengeluarkan 2 kali ya teman-teman. Yang pertama itu tahun 1958 dan yang kedua 1963 dan 64. Nah, kebetulan untuk Rp1 saya punya yang tahun 1958 dan 1963-nya. Nah, untuk 1958 ini warnanya biru ya. Biru kecoklatan. Kalau yang 1963 ini agak sedikit memudar. Jadi warna birunya ini tidak begitu tegas. Tuh kita lihat perbedaannya. Penanda tangannya juga sudah beda ya, gubernurnya dan direkturnya. Sedangkan watermark masih sama, gambar kepala banteng. Mungkin di bawahnya juga terlihat. Nah, ada jurnalis Dell ini desainnya. Dan pencetakannya ini yang 1958 ini PT ya. PT Percetakan Kebayoran IMP Kebayoran. Untuk yang 63 ini udah PN Percetakan Kebayoran IMP. Nah ini untuk yang pecahan Rp10 1958 saya punya 2 lembar XF dan 1 lembar AU itu hampir UNC. Nah ini yang hampir UNC dan ini yang XF nya yang itu. Nah kita lanjut ke pecahan selanjutnya. Ada pecahan Rp25. Pekerjanya ini seorang penenun ya, penenun kain. Ini sama dengan yang tadi, jadi ada yang tahun 1958
dan ada yang tahun 1964. Nah ini dia, saya kebetulan punya. Ini kondisi UNC ya, hampir UNC, karena ini sedikit agak-agak ada noda pojokan. Watermarknya kepala banteng dan ada benang pengamannya. Nah, perbedaannya sangat mencolok ya untuk yang tahun 64 dan 58. Untuk yang tahun 58 ini gambarnya lebih hidup dan kertasnya juga berbeda nih teman-teman. Kertasnya yang 25 ini lebih tebal, tapi warnanya terkesan gimana ya, terkesan kurang begitu hidup ya, gradasi warnanya gitu, jadi kayak monoton yang 64 ini. Dan untuk watermarknya sendiri ini ada gambar Garuda teman-teman, ada gambar Garuda. Kalau yang ini kepala banteng dan ini Garuda timbul. Betulnya ini bukan watermark ya, karena kelihatan walaupun nggak diterawang kelihatan gambar Garudanya. Nah, untuk bagian belakangnya sama. Untuk gambar belakangnya sama, ada rumah adat ya. Lalu kita lihat ada yang unik di sini teman-teman nih. Untuk yang tahun 64 ini nomor serinya XBL 077488. Ini kalau misalkan nomornya nggak ada nolnya, ini seperti ini, bagus nih, namanya nomor radar ya. Atau enggak ya, kalau nomor radar biasanya 77477. Kalau ini 77488, bukan nomor radar ini, cuman agak unik aja, ada doublean 77488. Bukan ya, kalau nomor radar kayak gitu, ini harus 88488 nih baru radar. Cuman untuk prefixnya ini X, awalnya X, dimana kalau awalnya X ini biasa itu sebagai uang pengganti teman-teman, uang pengganti yang mungkin pas dicetak ada yang salah cetak atau gimana gitu, diganti sama seri X ini. Awalnya prefix X ini uang pengganti. Oke, kita selesaikan dulu untuk seri pekerja ya teman-teman. Ini ada Rp50 seri pekerja. Kita lihat ini tahun 1958, ada satu. Untuk yang bawahnya ini yang banyak 1964, masih sama perbedaannya. Watermarknya watermark Garuda, kalau yang ini watermark kepala banteng. Belakangnya ada rumah adat lagi. Dan ini kondisinya masih keras-keras karena ini kertasnya teman-teman. Lalu kalau pekerjanya ini pemintal ya, pemintal benang. Lalu ini ada pecahan Rp100, 1964 nih. Ini juga sama, ada yang 1958 nya. Nah ini lebih merah 958 nya. Pekerjanya ini petani karet ya teman-teman. Jadi petani pohon karet, ambil getah karetnya ini. Nah untuk pecahan Rp1 untuk tahun 1964 watermarknya sudah sama lagi, kepala banteng, bukan burung Garuda lagi.
dan benang pengamannya juga kelihatan. Kita lihat belakangnya masih sama, rumah adat. Ini kondisinya bagus banget nih. AUNC. AUNC. Nah, ini ada yang unik nih, teman-teman. Ini tahun 1964, cuman gradasi warnanya berbeda. Entah itu karena tintanya atau apa. Yang jelas unik lah, agak berbeda sedikit sih perbedaannya. Oke. Selanjutnya ada pecahan paling besar untuk seri pekerja. Ini ada pecahan 1000 coklat dan 1000 ungu. Ada 2 jenis. Belakangnya ada rumah gadang. Lalu ada pecahan 5000. Pecahan 5000 ini paling besar, cuman ini sayang ada bekas tambalannya sedikit. Belakangnya, nah berbeda, ini bukan rumah ya teman-teman, belakangnya ini kayak sejenis pertanian lah, lahan pertanian. Dan lalu ini yang terakhir untuk seri pekerja, ada pecahan 10.000. Ada 2 jenis, yang hijau dan yang merah. Tahunnya sama, 1964. Ini nelayan ya pekerjaannya. Ini pecahan paling besar dan ukurannya juga sangat besar untuk jenis dibandingkan dengan uang-uang sekarang ya. Ini sangat besar sekali. Ini watermarknya gambar kepala banteng. Walaupun ada satu jenis lagi yang warna hijau, watermarknya itu gambar Garuda. Nah, itu dia teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang ini. Nanti kita lanjut untuk seri-seri uang kuno selanjutnya nih. Ada seri bunga yang kita review nanti di lain video yang selanjutnya ya. Untuk video ini kita sampai sini dulu. Silakan barangkali ada teman-teman yang berminat, tanya-tanya ataupun menambahkan informasi terkait uang kuno, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mereview uang kuno ini, dan mohon diluruskan bagi teman-teman yang ahli di bidang numismatik. Oke, segitu dulu teman-teman. Makasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.